kita, hingga kita boleh ada bersama-sama dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita dalam keadaan sehat semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, membacakan firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-32. Ayub pasal 32 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub 32 pasal ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan berikut. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Kita mulai dari ayat 6, kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat pertama dan Bapak Ibu membaca ayat berikutnya. Kita akan bergantian. Ayat 6. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel, orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku dialah yang dalam sudut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memanfaatkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah aku telah mendengar kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, sehingga aku menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan kata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara? Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada pikiranku, aku pun akan melakukan pendapatku. Karena aku tumpah dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti air yang tidak dianggap berjalan Allah, seperti batu akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan melihat kepada siapapun dan tidak akan menyanjung siapapun. Kita sama-sama di ayat 22. Karena aku tidak tahu menyanjung, jika demikian maka segera membuatku akan mencabut nyawaku. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini benar-benar berbicara untuk Tuhan. Sekali lagi, benar-benar berbicara untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu dalam kehidupan kita bahwa ada begitu banyak orang bisa saja berkata-kata atau berbicara tentang Tuhan. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, bukan saja orang-orang Kristen, tapi semua orang. Bukan saja di tempat ibadah, tapi di mana saja berada, bisa saja orang berbicara tentang Tuhan. Bahkan orang mabuk pun bisa berbicara tentang Tuhan. Ada banyak orang kalau berbicara tentang firman, itu seakan-akan mereka itu lebih pintar dari pendeta. Saya lihat ya ketika ada KKR, ada pelayanan di penginjilan di pasar-pasar. Ketika saya waktu beberapa minggu lalu menyiarkan langsung ada kegiatan ibadah di Pasar Puslangka, di situ ada orang yang juga protes dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi yang saya lihat itu dia hanya melihat sepotong, hanya sepenggal kalimat dia ambil, lalu dia jadikan itu, dia menganggap itu satu kesalahan. Dia protes tentang khotbah itu. Lalu saya komen, saya bilang, Bapak ada yang salah kok dengan khotbah ini, tapi dia tidak balas.
Dan setahu saya orang yang balas itu adalah, saya melihat berulang-ulang kali dia juga sebagai seorang peminum dan mabok. Nah, Bapak Ibu, makanya di sini ya kita melihat bahwa ada banyak orang ya, bahkan semua orang bisa berbicara tentang Tuhan, bisa berbicara tentang firman Tuhan, mereka bisa berbicara tentang kebenaran, mereka, Bapak Ibu dan Saudara, bisa berbicara tentang firman Tuhan, mereka bisa mengomentari tentang pelayanan. Tapi di sini kita tahu melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa tidak semua orang benar-benar berbicara untuk Tuhan. Jadi berbeda orang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak semuanya berbicara untuk Tuhan, tidak berbicara sungguh-sungguh untuk Tuhan. Haleluya. Karena bisa saja orang berbicara untuk, bahkan berbicara untuk Tuhan, namun mereka benar-benar tidak berbicara untuk Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak sungguh-sungguh. Amin. Melainkan mereka berbicara untuk diri sendiri, sehingga akan terlihat banyak kesalahan, terlihat kemunafikan, terlihat keserakahan, dan terlihat kebencian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan Yesus, apalagi kalau kita melihat sekarang di media sosial, ada banyak orang yang semua orang bisa saja berbicara tentang firman Tuhan. Hanya saja mereka punya motivasi yang salah. Mereka punya motivasi hanya supaya mendapatkan follower, pengikut-pengikut ya. Mereka hanya mendapatkan uang, penghasilan dari YouTube, dari TikTok dan selain sebagainya. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi sekali lagi mereka tidak sungguh-sungguh mereka berbicara untuk Tuhan, tapi mereka sedang berbicara untuk diri mereka sendiri. Mereka membuat konten-konten rohani hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Dapat mempersoalkan, memprotes, terserah. Memang kita tahu bahwa hamba Tuhan pasti punya kekurangan. Amin. Haleluya. Saya lihat di Facebook banyak orang yang ada orang-orang yang pro, ada pro kontra. Mereka jadikan perdebatan bahan berperdebatan, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Kita melihat di sini Elihu mendatang kepada Ayub. Seperti teman-temannya yang lain yang kita sudah membacakan pada minggu yang lalu. Mereka datang kepada hamba Tuhan, kepada Ayub. Mereka hanya menghakimi Ayub. Mereka hanya di situ untuk mencari muka dan seterusnya. Mereka hanya menghakimi, menyakiti. Mereka tidak datang untuk benar-benar memberi penguatan bagi teman mereka, sahabat mereka Ayub. Tapi justru mereka hanya membuat Ayub kecewa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa ada banyak orang di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, terkadang kita mendengarkan hal-hal yang salah. Saat kita mendengar hal-hal yang salah dan kita percaya, itu menuntut kita kepada kekacauan. Bisa terjadi kekacauan. Makanya ketika hamba Tuhan melakukan KKR, saya lihat di media sosial banyak pro kontra, banyak yang protes, terjadi perdebatan. Karena sudah pasti ada orang-orang yang menjadi pengikut daripada Pak Philip Mantova. Ada orang-orang yang juga yang menjaga itu, di belakang mereka juga ada pengikut-pengikut mereka. Lalu situ saya melihat, saya perhatikan, terjadi perdebatan. Ini bisa terjadi kebencian antara golongan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara ya, menjadi satu kekacauan, menjadi kehancuran, menyebabkan kehancuran, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, contohnya ketika ada tim doa, ketika kita sakit, ada orang-orang Kristen sakit, ada masalah, ada persoalan, mendapatkan mimpi buruk, datang panggil tim doa. Tim doa datang memberikan tahukan sesuatu. Ketika dia berdoa, dia bilang ada penglihatan, ada suara Tuhan begini. Mereka percaya, lalu terjadilah kebencian. Orang yang tidak tahu menahu, orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi ketika dalam doa itu, dia dilihat ada penglihatan, oh orang itu yang buat. Lalu kita mulai benci terhadap orang itu, padahal dia sendiri tidak pernah tahu apa-apa. Di rumah dia tenang-tenang, dia tidak pernah tahu apa-apa, dia tidak pernah tahu ada persoalan apa, dia tidak pernah ada persoalan masalah dengan kita, tapi kita mulai benci terhadap dia.
kita mulai merencanakan pembunuhan, tunggu lupung giliran. Terjadi kehancuran, bahkan terjadi pembunuhan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bilang di sini ya, beberapa tahun yang lalu, ketika ada seorang bapak yang sakit, dia panggil tim doa. Tim doa itu datang berdoa. Oh Bapak pun penyakit ini gara-gara ini, gara-gara ada masalah tanah. Lalu orang sakit ini bilang sama tim doa itu, Bapak bisa bantu beta, bantu saya cari orang yang bisa bunuh. Lalu dia pikir, dia habis berdoa, dia bilang, oh saya kenal orang di sini. Dia bawa datang orang pembunuh bayaran. Maka terjadi, singkat cerita, terjadi pembunuhan. Maka ketika terjadi pembunuhan, datang polisi melacak, dan ternyata mereka yang tertangkap, yang bunuh ditangkap, yang berdoa ditangkap, yang sakit ditangkap, semua masuk penjara. Ini kisah nyata, ini kenyataan Bapak Ibu di Rote. Saya tidak perlu cerita di mana tempatnya, tapi ini terjadi. Saya tidak tahu yang bunuh itu sudah keluar penjara atau belum, tapi ini terjadi. Kenapa? Karena mereka percaya kepada hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, yang disampaikan tidak sesuai firman Tuhan. Lalu yang mendengarkan itu pun percaya. Di situ terjadi kebencian, terjadi kehancuran, terjadi kekacauan, bahkan terjadi kematian. Karena apa? Mereka percaya segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita bayangkan kalau penglihatan mereka hanya sebuah rekayasa dan bukan sebuah kebenaran. Bayangkan saja, kita tidak pernah tahu. Makanya kita harus menguji dengan firman Tuhan. Amin. Kita dituntut untuk membaca firman Tuhan, kita dituntut untuk memahami firman Tuhan, supaya ketika sekalipun itu hamba Tuhan yang menyampaikan, tapi kita perlu menguji, karena firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Amin. Bahkan Tuhan sendiri berkata, ujilah aku. Amin. Ujilah aku, supaya kita jangan tersesat. Tujuan Tuhan meminta kita supaya menguji dia, atau menguji segala sesuatu yang bersifat roh. Amin. Apalagi yang namanya nubuatan, yang namanya suara Tuhan, yang namanya penglihatan, itu tidak salah sebenarnya. Ada juga dalam Alkitab, ada nubuatan, ada suara Tuhan, ada penglihatan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menguji, apalagi segala sesuatu yang bersifat roh. Amin. Yang bersifat penglihatan, kita harus menguji supaya kita jangan tersesat. Amin. Kita baca firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 18. Satu orang bacakan. Kolose 2 ayat 18. Satu orang bacakan. Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ya. Biasanya orang Kristen di Rote ini, kalau sudah dapat mimpi, mulai pergi di tim doa, tolong berdoa kalau kita dapat mimpi buruk. Lalu mulai, oh Bapak pemimpi karena begini. Tapi kita tidak tahu bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kalau ada mimpi buruk kita berdoa, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tolak dalam nama Yesus. Sederhana, gampang, tapi kadang kita persulit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan supaya kita memahami firman Tuhan. Kita dituntut untuk membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti sesuatu, tanya kepada pemimpin kita, tanya kepada orang tua rohani kita. Amin. Haleluya. Tanya kepada gembala kita, tanya kepada ketua misel. Kalau teman-teman hamba Tuhan, tidak salah kita tanya kepada mereka. Kita minta mereka yang mendoakan kita. Jangan sembarangan. Amin. Jangan. Yang penting karena dia itu penglihatan luar biasa. Kita tidak tahu dia kehidupan seperti apa. Bapak Ibu dan Saudara, banyak sekali. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Karena saya dari dulu tukang ojek. Biar saya tahu. Dulu di Longgo ini yang tukang ojek mungkin hanya 1 atau 2 orang. Termasuk saya. Dan karena ada orang sakit, mereka suruh minta tolong jemput atau antar jemput orang di sana. Tim doa di sana. Pelayan di sana, mereka datang berdoa. Banyak sekali, saya punya pengalaman. Setelah saya sudah ada dalam
Tuhan, saya sudah ada mengerti firman Tuhan, baru saya tahu, oh ternyata semua itu omong kosong. Banyak sekali omong kosong. Banyak sekali sesat. Datang berdoa. Ada 2 rumah yang berhadapan. Mereka minta tolong ya, ketika yang sebelah rumah sakit. Mereka minta tolong, saya pergi panggil tim doa. Datang berdoa. Oh, ada sedih. Tetangga itu yang buat. Ini kenyataan. Di tetangga yang buat. Beberapa waktu kemudian tetangga sebelah sakit lagi. Mereka minta saya lagi pergi panggil tim doa. Mereka berdoa, oh ini tetangga sebelah yang buat. Tidak tahu mana yang benar. Kita harus hati-hati. Amin. Kita semua di sini sebagai anak Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah diajarkan tentang firman Tuhan yang benar. Amin. Kita diajarkan tentang firman Tuhan yang berkuasa. Kita diberikan pemahaman. Kita tahu sehingga kita jangan sampai tersesat. Kita jangan sampai tertipu. Amin. Haleluya. Saya pernah antar orang sakit karena mereka minta tolong. Saya bersama seorang bapak. Bapak ini juga sebagai seorang pelayan di salah satu gereja. Ketika kami datang sampai ke tempat tujuan, bapak ini langsung datang, dia pegang di jari daripada orang sakit ini. Dia bilang, oh dia baru pegang. Oh ini sakit ini. Komplikasi begini. Dan semua orang di situ kagum. Semua orang di situ heran. Saya dalam hati, benar atau tidak ini hamba Tuhan. Lalu saya lihat sambil dia mulai pelayanan, dia sambil merokok. Setelah itu dia suruh pergi beli sopi, mereka minum. Lalu kami di luar, saya dengan bapak yang tadi, dia bilang begini, kira-kira ini hamba Tuhan kok? Hamba Tuhan kok sampai? Kita bilang itu bukan hamba Tuhan. Kalau dibilang dari mana kamu tahu itu bukan hamba Tuhan? Firman Tuhan berkata dari buah yang kamu kenal dia. Amin. Amin. Pada kenyataannya kami datang antara orang sakit ini, dia tidak berdoa. Dia tidak kasih firman. Dia hanya pegang lalu dia tahu, oh ini sakit ini. Sambil dia merokok, sambil dia minum mabuk. Tapi orang masih tanya-tanya apakah dia hamba Tuhan atau tidak. Saya bilang itu bukan hamba Tuhan. Karena saya sudah tahu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dari buahnya kamu mengenal dia. Amin. Haleluya. Dia boleh berdoa, silahkan dia berdoa. Dia tim doa. Tapi belum tentu dia hamba Tuhan. Amin. Kalau hamba Tuhan pasti tunduk pada firman Tuhan. Kita mau berdoa, oh kalau begitu, kalau hari-hari seperti ini saya tidak bisa berdoa. Nanti tidak ada penglihatan. Kalau hari Sabtu, hari Minggu tidak bisa. Tapi pasti banyak orang yang datang, banyak pendeta yang datang berdoa sama dia. Pas kita datang, kalau kita sudah terlambat, dia sudah sementara mabuk. Oh, mereka sudah mabuk, jadi mereka tidak bisa berdoa. Tunggu besok datang. Masih banyak orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita diajarkan untuk belajar firman Tuhan supaya kita tahu membedakan. Amin. Haleluya. Kita tahu membedakan. Firman Tuhan berkata harus ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Kalau dia hamba Tuhan, dia orang yang beribadah, maka otomatis dia punya buah-buah roh. Tidak mungkin dia minum mabuk. Amin. Haleluya. Jadi kita harus tahu firman Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan oleh orang? Itu yang harus kita tahu. Kita pelajari, kita menguji itu. Jangan sampai kita menerima semua. Karena dia datang dia berdoa. Orang yang datang berdoa di rumah, datang berdoa sama saya. Kita dia berdoa, oh ada orang buat. Ada serangan dari sana, ada orang buat dari bagian sana. Pak Pendeta tanya saya, Bapak Yes, bagaimana dengan apa yang disampaikan tadi? Kemarin, saya bilang saya tidak percaya itu. Amin. Saya tidak percaya. Karena waktu itu Pak Pendeta, Bapak Gembala kita ada di situ. Bapak Pendeta diam. Setelah itu, Pak Pendeta tanya, beberapa hari kemudian, waktu itu kata hamba Tuhan seperti itu, apakah bagaimana dengan Bapak Yes? Saya bilang saya tidak percaya. Pak Pendeta bilang, ya iyalah, masa kita percaya seperti itu. Amin. Jadi kita harus tahu firman Tuhan. Amin. Begitu juga dengan kata-kata dusta, gosip, fitnah dan kata-kata kotor. Semua ucapan tersebut akan menyebabkan masalah yang berakhir dengan penghukuman kekal. Karena itu semua itu tidak bersumber dari Tuhan. Amin. Ya semua itu tidak bersumber dari Tuhan.
Ada orang yang suka menghakimi Bapak Ibu Saudara. Dalam segala urusan, kalau kita tidak mengikuti dia punya mau, kita tidak ikut dia punya tujuan, dia mulai menghakimi. Mulai menghakimi kita. Oh, lu sudah dengar beta, nanti lu akan dapat ini. Lu terkutuk. Jangan terima itu. Amin. Jangan terima itu. Kalau dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, oke. Tapi kalau dia menuntut kita untuk melakukan sesuatu tidak sesuai firman Tuhan, jangan percaya itu sekalipun dia mengutuk kita. Amin. Hamba Tuhan sudah bilang, Ibu Pendeta sudah bilang, jangan sampai kita takut membuat kebenaran. Amin. Jangan kita takut melakukan kebenaran, hanya kita takut dengan seseorang. Sekalipun dia orang tua kita, sekalipun dia itu kakak kita, sekalipun dia menerleu kita, atau siapapun kita. Mungkin orang yang bertanggung jawab dengan kita. Memang firman Tuhan berkata, hormati orang tua kita. Amin. Tapi kita menghormati mereka di dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Hormati mereka dalam Tuhan. Amin. Ada seorang bapak ya datang dari Kupang, dan dia itu orang yang kami hargai, orang penting dalam keluarga kami. Dia datang, dia minta, obat rokok sudah habis, tolong itu. Saya tidak respon, tidak pernah respon. Paling kalau kita sebagai orang roti, kita punya hati sosial itu tinggi. Weh, ini orang tua ini. Kalau kau tumpik Kupang, ini dari rumah ini. Bagaimana? Kalau kita tidak kasih, nanti bagaimana? Haleluya. Beberapa tahun yang lalu, saya punya tokoh di Kupang datang di roti. Pas dia mau berangkat Kupang, dia bilang, anak Yes, itu mau pulang. Nanti siap supi satu jergen, supi kepala satu jergen. Saya tidak akan respon. Amin. Dia tahu saya hargai dia. Dia banyak memberkati saya, banyak menolong saya. Tapi dalam hal ini saya tidak bisa mengikuti dia. Amin. Amin. Kita menghormati orang tua kita, tapi firman Tuhan berkata menghormati mereka di dalam Tuhan. Amin. Takut sama mereka, tunduk sama mereka, tapi dalam Tuhan. Haleluya. Tapi mereka melarang kita beribadah, bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana respon kita? Apakah karena kita bilang, firman Tuhan bilang, hormati orang tua. Jadi orang tua sudah larang saya beribadah, saya juga tidak boleh beribadah. Tidak seperti itu. Kita harus ikut. Kita harus takut tunduk kepada mereka. Kita harus menghormati mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, hormati mereka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, buanglah dan tanggalkanlah manusia lama kita. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Jadi jangan menghakimi, jangan mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Amin. Tanggalkan manusia lama, karena perkataan-perkataan itu bukan untuk Tuhan. Amin. Perkataan-perkataan seperti itu bukan untuk Tuhan. Apalagi tidak tentang Tuhan. Yang tentang Tuhan saja belum tentu untuk Tuhan. Amin. Apalagi yang tidak tentang Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa tahu ketika seseorang benar-benar berbicara untuk Tuhan? Sekali lagi, bagaimana kita bisa tahu ketika seorang benar-benar berbicara untuk Tuhan? Yang pertama, bandingkan dengan Alkitab, apakah sesuai firman Tuhan atau tidak. Sekali lagi, poin yang pertama, bandingkan dengan Alkitab atau firman Tuhan, apakah sesuai firman atau tidak. Haleluya. Ya, sekali lagi, saya sudah mengatakan tadi, orang tua kita menuntut kita membuat sesuatu, tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus menolak. Amin. Tapi sekalipun yang menyuruh kita itu anak kecil, tapi kalau sesuai firman Tuhan, kita tunduk, kita harus ikuti. Amin. Kita diajarkan untuk rendah hati. Amen. Kalau kita ditegur oleh anak kecil pun, kalau itu benar, maka kita harus ikuti. Tapi kalau orang tua sekalipun
maneleu sekalipun, bahkan pendeta sekalipun, dia mengatakan sesuatu tidak sesuai firman Tuhan, maka perlu ditolak. Amin. Mendengar suara Tuhan yang benar kadang agak rumit. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang suara Tuhan, untuk kita membedakan itu memang kadang rumit. Amin. Namun dengan pertolongan Alkitab, kita dapat mengetahui apakah seorang berbicara untuk Tuhan atau tidak. Amin. Makanya tadi saya sudah mengatakan bahwa kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu mengetahui firman Tuhan, memahami sesuai firman Tuhan. Amin. Kita harus membedakan Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu firman Tuhan. Karena ketika kita tahu bahwa seorang memang sedang berbicara untuk Tuhan, kita harus mendengarkannya, karena tentunya ada kata-kata penguatan, ada kata-kata penghiburan, ada kata-kata motivasi, ada kata kebenaran, ada membangun. Amin. Pastinya memberkati dan menguatkan kita. Amen. Kalau memang itu firman Tuhan. Amen. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah bertemu. Lalu dia tanya, Bapak gereja di mana? Saya bilang gereja ini. Lalu dia bilang hati-hati. Dia bilang hati-hati dengan gereja ini. Saya bilang memangnya kenapa? Dia bilang iya, biasanya di awal-awal itu bagus, tapi nanti pada ujung-ujungnya itu tidak bagus. Intinya bahwa ada penyesatan. Saya bilang Bapak, selama beberapa tahun saya bergereja di situ, tidak pernah saya temukan hal yang tidak bagus. Yang disampaikan di situ kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ini hamba Tuhan. Dan orang mengenal hamba Tuhan itu punya penglihatan. Saya tidak tahu orang-orang di sekitar situ waktu hamba Tuhan ini menyampaikan itu. Mungkin mereka percaya. Tapi jujur saya menolak itu. Amin. Karena saya tahu, saya melihat sendiri, saya merasakan, saya mengalami bagaimana pelayanan kita. Amin. Punya hasil yang kita tahu. Punya buah yang kita tahu. Kita lihat sendiri. Amin. Orang-orang yang pemabuk bertobat. Penjudi bertobat. Yang tidak pernah bergereja bertobat. Amin. Firman Tuhan berkata dari buahnya kamu mengenal dia. Amen. Maka saya tidak pernah terganggu dengan perkataan hamba Tuhan itu. Amin. Haleluya. Biasanya kita dapat mengetahui bila seorang berbicara kebenaran Tuhan apabila perkataan mereka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan tahu oh dia sesuai firman Tuhan. Ini salah dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu ikuti. Kalau kita sudah mengalami, kita punya pengalaman dengan Tuhan, orang mau ngomong apa kita tidak akan percaya, kita tidak akan terganggu. Amin. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita akan terombang-ambing, kita akan bingung, tidak tahu mana yang benar. Apakah yang saya lakukan ini salah atau benar? Jangan-jangan mulai curiga, mulai bingung, bimbang dan seterusnya, dan lama-lama kita tinggalkan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak mengalami firman Tuhan, kita tidak mengenal firman Tuhan. Amin. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang mau bicara apapun kita tidak peduli. Haleluya. Tapi kalau kita tidak ada pengalaman, bisa kita tertipu. Namun jika kita mengkonfirmasikan apa yang dikatakan, apa yang didengarkan, dan maka kita imani itu. Sebab Tuhan mungkin sedang memberitahukan sesuatu kepada kita. Seperti Tuhan memakai hambanya yang bernama Billy Graham. Mungkin kita pernah mendengar hamba Tuhan Billy Graham. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Hamba Tuhan yang luar biasa. Namun di situ pun kita melihat bahwa banyak orang yang menghujat dia. Banyak orang yang menghakimi dia. Tapi saya tidak terganggu dengan itu. Amin. Karena kita tahu bahwa yang diajarkan itu adalah benar. Ada begitu banyak orang, ada ribuan orang, ada ratusan ribu orang sudah bertobat melalui pelayanan hamba Tuhan. Sampai seperti Pak Philip Mentovo, ada begitu banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan. Herannya masih banyak orang mengatakan itu penyesat. Tiap hari hamba Tuhan ini berdoa. Dia hanya bertugas, dia punya pekerjaan itu hanya belajar firman Tuhan. Dia berdoa. Kalau kita ikuti itu bisa ya, itu setiap hari itu firman Tuhan disampaikan. Setiap hari. Firman Tuhan setiap hari dia menyampaikan. Tapi banyak orang mengatakan itu sesat.
Kita akan menemukan hal-hal yang berbeda ketika kita mulai membaca perkataan Elihu dalam kitab Ayub, dalam pasal 32. Ia terdengar seperti suara Tuhan, namun pasal demi pasal ia terus berkata-kata sama seperti sahabat-sahabat Ayub yang lama, yang dimana ketika kita membaca sebelumnya mereka menghakimi. Elihu pun demikian. Jadi kedengaran, kelihatan seakan-akan itu kebenaran firman Tuhan, tapi pada dasarnya dia menghakimi, dia menuduh bahwa Ayub itu berbuat dosa. Padahal Tuhan sendiri berkata, hamba-Ku Ayub adalah orang yang paling saleh, orang yang jujur. Amin. Tuhan mengakui itu, tapi sahabat-sahabatnya datang menghakimi dia, menuduh Ayub berbuat kejahatan, berbuat dosa. Tapi saudara, ini adalah kesalahan dan tidak perlu kita ikuti. Amin. Haleluya. Yang kedua, ucapan yang selalu menghakimi atau bersikap hanya selalu menghakimi orang lain. Yang kedua, ucapan yang selalu menghakimi. Pernahkah kita mendengar seorang berkata, aku tidak akan pernah melakukan sebuah kesalahan seperti yang dilakukan, seperti yang dia lakukan. Bagaimana bisa ia melakukan hal-hal semacam itu? Pernahkah saudara mengucapkan hal yang semacam itu? Terkadang banyak orang mudah sekali memandang rendah orang yang berbuat salah atau melihat pada kekurangan dan kelemahan orang lain. Jadi gampang sekali menuduh. Oh, dia sakit itu karena dia punya dosa. Oh, dia mati itu karena dia punya dosa. Dia punya kesalahan. Sementara kita secara pribadi pun kita tidak tahu dosa kita. Mungkin kita berkata dia punya dosa besar, tapi tidak tahu hal bahwa kita punya dosa mungkin tersembunyi, tapi dosa kita juga lebih besar. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali itu terjadi. Nah, kalau kita sudah rajin beribadah, orang biasa gara-gara lu gereja di situ makanya lu begitu. Lu sakit. Ada ya, maaf, saya pernah saya dengar langsung. Ada seorang anak gadis yang ketika dalam pelayanan kita di sini dia menggenapi firman Tuhan di sini. Singkat cerita, pergi ke kuliah. Dan di situ dia mengalami persoalan, mengalami masalah. Dia punya persoalan, lalu orang menuduh, gara-gara di situ kok dia baptis ulang di situ, makanya dia hidup seperti itu. Tidak ada dalam Alkitab seperti itu. Amin. Itu pribadinya dia, itu keputusan dia, bukan masalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah membawa malapetaka. Firman Tuhan tidak pernah membawa kehancuran. Amin. Yang membuat kehancuran itu pribadi orang itu, karena dia sudah tahu kebenaran tapi dia tidak mengikuti. Amin. Dia rumah tangga hancur itu gara-gara dia pergi gereja di situ. Di sini kita tidak pernah mengajarkan kehancuran. Amin. Haleluya. Di sini kita, di dalam gereja ini, dalam pelayanan ini kita mengajarkan kepada orang tentang kebenaran firman Tuhan, tentang perubahan hidup yang lebih baik, tentang pertobatan, tentang masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu bersifat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Bukan menghancurkan kita. Terkadang banyak orang mudah sekali memandang rendah pada seorang yang berbuat salah atau melihat pada kekurangan dan kelemahan itu. Karena apa? Itu karena kita selalu memposisikan kelebihan kita dan kekurangan orang lain sehingga kita dengan mudah dapat menghakimi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya kelemahan. Amin. Setiap kita punya kesalahan. Setiap kita punya kekurangan. Tidak mungkin kita semua sama. Setiap kita masing-masing. Ada gereja yang satu punya kelebihan, ada gereja yang satu punya kekurangan. Amin. Pelayan orang lain punya kelemahan, punya kekurangan, tapi semua kita saling melengkapi. Amin. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Elihu punya sikap seperti itu. Dia menghakimi, dia merasa bahwa dia yang paling benar. Dia berkata bahwa memang umur saya masih muda, tapi yang menentukan hikmat itu bukan umur kita,
tapi roh Allah. Kalau dia berkata bahwa karena roh Allah itu memberikan hikmat pada orang, maka dia pun merasa bahwa dia punya hak untuk menyanggah, dia punya hak untuk berbicara kepada Ayub. Dan disitulah dia mulai, kita melihat satu demi satu ayat yang kita temukan di situ bahwa dia mulai menghakimi, menuduh Ayub. Dia merasa bahwa dia dipakai Tuhan sehingga dia menghakimi Ayub. Haleluya. Ia bangga dan akan dirinya karena ia merasa ia seorang pakar, ia berfasih berbicara, ia bertalenta, ia mempunyai kelebihan dan tidak pernah berbuat kesalahan seperti Ayub. Dia merasa bahwa dia benar, apalagi dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah mengalami malapetaka, tidak pernah mengalami kebangkrutan, lalu dia merasa hidupnya lebih baik dari yang lain. Dia merasa bahwa dia bukan orang miskin, lalu mulai menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati, hati-hati untuk berpikir seperti Elihu. Amin. Sebab sikap seperti itu melukai orang lain. Ada orang-orang yang ketika berkhotbah hanya menghakimi, menyebut nama pendeta itu sesat, merendahkan. Ini kenyataan. Saya nonton sama merinding, aduh kasihan. Lalu di situ orang-orang mulai saling menyerang. Inilah Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga-jaga. Amin. Semua kita punya kekurangan, punya kelebihan. Haleluya. Sepanjang kitab Ayub kita dapat membaca bagaimana sahabat-sahabat Ayub yang arogan mulai melukai dia ketika mereka mulai berbicara dengan dia. Mereka arogan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan melalui kitab Ayub ini, melalui firman Tuhan ini, supaya mari kita memberikan penguatan kepada sesama kita yang mungkin sedang dalam kelemahan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam sakit penyakit mereka. Mari kita yang mungkin mereka jatuh dalam dosa, kita tidak menghakimi mereka. Amin. Haleluya. Kita mendoakan mereka, menasihati mereka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Karena kita secara pribadi pun punya kekurangan, kita pun bisa jatuh, kita pun punya dosa. Karena firman Tuhan berkata semua manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Semua kita telah berdosa, berarti semua kita sama. Amin. Jadi kita datang dengan penuh kasih kepada siapapun dia yang mungkin kita sedang melayani dia. Amin. Terangkul mereka. Sebelum kita mengatakan apa yang ada di benak kita, berpikir terlebih dahulu, kemudian berdoalah untuk memastikan apakah hal itu perlu dikatakan atau tidak. Lihatlah Ayub, ya, di dalam Ayub 33 ayat 31 sampai dengan 33. Kita bacakan Ayub 33 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat ke-33 saya bacakan untuk kita. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jika tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, bagaimana sikap Elihu yang arogan terhadap Ayub, itu berarti jika kita jangan bersikap arogan kepada siapapun juga, karena hal itu akan melukai orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berhikmat. Karena itu yang hendak menghakimi hanyalah Allah, bukan manusia. Sebab penghakiman adalah hak mutlak Allah. Amin. Penghakiman itu hak Allah. Firman Tuhan berkata, hakulah dalam hal penghakiman. Tuhan punya hak. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Kita tidak punya hak untuk menuduh orang. Amin. Ada orang yang menuduh, ya, waktu kejadian Seroja, lalu gereja kita di Kupang mengalami kerusakan. Ada orang yang mengatakan bahwa itu gara-gara Seroja itu terjadi gara-gara dosa Pak Pendeta Silitonga. Jadi Bapak Pendeta dosa, lalu satu NTT ini dapat murka. Ini terjadi.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita diajarkan supaya kita berkata, saya secara pribadi pun saya diajarkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita semua, Bapak Ibu, kita sedang belajar. Kalau memang dalam hari-hari kita, ya, apalagi dalam keluarga, rumah tangga, kita sering emosi, kita sering marah, kita sering menyakiti. Saya pernah berbuat kesalahan dan saya datang sama Ibu Pendeta, saya minta untuk didoakan. Karena ketika saudara saya berbuat kesalahan, saya marah, saya mengambil satu tindakan yang tidak seharusnya, tetapi saya datang sama hamba Tuhan. Saya datang dan saya minta didoakan, sehingga tidak boleh lagi saya ulangi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena mungkin itu kesalahan dia, saya pun punya kesalahan yang lain. Amin. Haleluya. Jadi saya diajarkan melalui itu bahwa saya harus mengasihi, saya harus berdoa, mendoakan. Amin. Jadi sebagai orang percaya kita harus bisa menjaga ucapan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak menjadi hakim atas orang lain. Amin. Kadang-kadang kita pakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikianlah apa yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah mungkin dalam penjelasan saya mungkin kurang sempurna, kurang lengkap, tapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Amin. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita berdoa, kita membacakan firman Tuhan, kita merenungkan kembali. Amin. Supaya kita akan berbagi berkat ketika kita di dalam ibadah bisa kita. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan berdoa dan saya minta Ibu